Halo semua, gue Kemal dari Seduhan Project. Di video kali ini gue ngelanjutin dari video sebelumnya. Di sana gue ngebahas ada ya builder mesin roasting yang namanya Ahli. Kalau untuk ahlinya itu sebenarnya singkatan dari Ahmad dan Ali. Nah ini Mas Ahmad bener. Ahmad nih Mas Ali. Iya. Ini mesin roasting bikinan sendiri, kapasitas berapa? 300 gram. 300 gram. Kenapa sih bikin mesin roasting? Ya awalnya karena lihat kerjaan ini sama builder, jadi bikin mesin roasting ternyata tantangannya banyak. Tantangannya banyak, boleh Ya, dan apa aja hasil tuh? dari hasil kerja kita menghasilkan ya rasa bangga gitu. Kalau misalkan kita sama-sama builder bikin kayak stralis apa, kayaknya sudah biasa. Ini ada tantangan tersendiri bikin mesin roasting. Oke. Kalau seandainya bikinan kita udah ada yang pakai dan orang bisa. Tapi sebelumnya ini kan ini bilang tantangan bikin mesin roasting ya. Sebelumnya di bidang kopi juga atau gimana? Di builder. Di builder terus dari awal? Nah, dari awal di builder, cuman akhirnya diajak sama temen, bisa nggak ngerjain ini ya. Dikit-dikit akhirnya belajar, ternyata bisa menghasilkan seperti ini. Wow, amazing sih, ini keren banget. Nah, kalau Mas Ali sendiri? Kalau untuk saya sendiri baru-baru ini sih belajar sekitaran baru berapa bulanan ini masuk ke mesin roasting ini. Sebelumnya belum pernah tahu juga tentang mesin roasting ini karena ini lagi belajar juga. Oh jadi sekalian belajar kopinya juga? Iya. Karena kan pasti bikin mesin roasting harus tahu kopinya juga kan? Iya. Berapa bulan tadi? Kurang lebihnya 7 bulan. 7 bulan? Iya. 7 bulan udah bisa bikin mesin roasting gini? Lagi belajar juga Bentar, sebenarnya. ini kan kecil ya, untuk kapasitas kecil. Tujuannya kenapa sih bikin yang kecil ini gitu? Kenapa harus 300 gram? Kalau untuk mesin roasting kecil ini, maksudnya kalau untuk orang tahap belajar, mungkin kan kalau misalnya gosong apa gitu kan, masih. Oh iya, jadi kalau misalnya gue lagi coba-coba nyobanya kosong gitu kan, nggak rugi-rugi banyak ya. Gue rasanya pengen langsung nyoba untuk ngerosting. Nah di sini udah ada green bean ya. Bismillah. Jangan lupa doa ya, Bro. Iya, gue jadi penonton dulu ya sekarang, biar dia yang menjelaskan. Bung Kiting ini lebih ahli dari ahlinya ya. Core to the core. Oh. Oke, jadi beans masuknya di suhu 200 tadi ya? Iya. Itu targetnya apa nih? Pengen roasting apa? Profile-nya? Di medium. Di medium? Di medium. Jadi kalau di fase roasting tuh ada 3, ada light, medium, bold, dan diantaranya kan. Nah, gue lebih suka fasenya itu enzimatik, geser ke sugar browning, tapi jangan stay terlalu lama di sugar browning. Asapnya keluarnya dari sini? Iya, ini dari sini nih. Oke. Pantesan ya agak Ngebul emang. iya ngebul di depan muka. Tapi kalau misalnya dengerin suaranya, ini tuh kedengeran nggak? Kalau menurut gue sih silent banget sih. Nah untuk target di medium, time-nya untuk target waktunya kira-kira berapa menit nih? Kita coba paling tidak di 10 sampai 11 menit. Nah tadi udah di time pas lagi dimasukin. Enak ya ngelihatnya ya. Mesinnya imut, kecil tapi punya buat ngelihatnya enak. Oh ternyata ini kering, beansnya kering, Beansnya kering. mau square-nya kering. Berarti Oh, kita oke. solusinya apinya saja kita kecilkan. Oke. Ini asapnya udah keluar banget ya.
Iya, udah crack. Ah, serius? Luar biasa. 2 menit loh. Ya. Tapi itu overheat, jadi kita kecilkan. Kita coba jaga dia, kita bantu dikemposin. Oke, jadi nggak lewat airflow ya? Dibantu ya. Ah. Ini juga enak banget, ada drum speednya dan itu kenceng banget ya. Kedengeran nggak suara cracknya? Nah. Oke, roastingnya udah kelar dan hasilnya cukup memuaskan. Bukan cukup kali ya, udah memuaskan banget dengan time yang relatif lebih cepat dari biasanya. Tapi karena roasternya udah ahli, menggunakan ahli mesin roasting juga, jadinya semuanya hasilnya baik. Kita pengen nyobain, sekalian abis itu kita ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan yang tadi. Yuk. Yuk kita ngopi, yuk kita ngopi. Enggak sendiri, enggak sendiri. Yuk kita ngopi bersama, menghibur diri. Ini nyeduhnya udah selesai dan udah dituangin juga. Barusan udah nyobain juga. Jadi ini memuaskan banget sih sebenarnya. Dan ada satu hal yang gue pengen tanya. Tadi tuh ada sedikit ya, mungkin challenge ya, tantangannya. Bahwa pas saya ngerosting tadi tuh berakhir di 5 menit. Nah itu kenapa, gimana bisa seperti itu, dan apa yang dilakukan pas lagi ada seperti itu? Nah, iya. Ini baru pertama kali nyobain mesin ini juga baru jadi. Jadi perkenalannya seperti itu. Luar biasa, maksudnya tak terduga mesin kecil ini Akselerasinya tinggi banget. akselerasinya luar biasa. Tapi ya itu challenge lah buat roaster. Begitu dihadapkan hal seperti ini ya harus sesegera mungkin adaptasi. Jadi ketika tinjauan crack itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sesegera mungkin merubah variabel yang lain. Misalnya matikan api, percepat RPM, buka saluran airflow semaksimal mungkin. Untuk apa? Tujuannya menghambat panas melaju sebegitu cepatnya. Kita bunuh itu. Kenapa? Masih ada toleransi yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya tadi panasnya yang dibiarin aja ya udah pasti hasilnya hangus, gosong ya. pasti hancur. Jadi Nah. tinggal kita harus handling itu. Ya itu adaptasinya di situ. Nah itu apakah kesalahan dari mesinnya ataukah gimana? Itu belum kalibrasi saja. Oh belum kalibrasi aja, apa pertama kali ya? Pertama kali tapi hasilnya udah cukup memuaskan. Emang bener enak ahli ya, ahli roasting ketemu sama ahli mesin roasting. Nah dari Mas sendiri kan pasti pas lagi bikin punya target ya. Apakah yang tadi dilakukan pas lagi ngerosting itu udah mencapai targetnya ataukah ada yang perlu diperbaiki lagi nih dari mesinnya? Kalau perbaikan pasti ya, namanya kita tetap akan terus memperbaiki biar hasilnya akan lebih bagus dan lebih bagus lagi. Mungkin kalau misalnya tadi kayak overhead, turunnya di overhead. Jadi karena memang orang belum mengenal sama mesinnya, mungkin dia target 200, ternyata ini kan dimensinya kecil. Iya kan? Karena dimensi kecil dari misalkan kita turun biasanya orang nunggu 200. Oh, di 200 ternyata overhead. Karena dia di dimensi kecil, ruangan kecil, mungkin panasnya akan lebih mengisinya itu akan lebih banyak. Jadi mungkin harus adaptasi, makanya sama roaster harus adaptasi sama mesin dulu nih biar tahu nih, oh ternyata mesin ini overheatnya nyampe ke ininya lebih cepat gitu. Jadi jadi cara mainnya apinya dikecilin kah, jadi itu biar nyampe ke target yang diinginkan itu. Tapi overall udah puas banget ya? Ya buat gua sebagai seorang roaster
Ini bisa diandalkan. Ini oke, dan besok ini kita turunin. Besok ini kita turunin buat lomba roasting. Lomba roasting nih. Oke, Ini kita turunin 1-2 alat ini akan kita turunin besok. oh, ada 2 mesin roasting yang sama kayak gini. Sekalian gue juga ngecek kondisinya Jadi gimana, performanya ini gimana. ahli ini lagi mau diuji coba lah. Jadi orang itu harus uji harus diuji dulu. Kalau memang layak pakai dan hasilnya bagus, mungkin kedepannya mungkin ada kendala atau kekurangan-kekurangan dari roster sendiri, nanti ada omongan, nanti kita perbaiki. Kurangnya apa? Kurang gede mas. Kalau kurang gede nanti kapasitasnya dinaikin. Pertama kali berjumpa dengan mesin roasting, kita dituntut untuk sesegera mungkin beradaptasi. itu yang bahasanya jadi ujian dan harus kita lewati. Apalagi di sini kerennya ujiannya langsung di shoot lagi. Nah, rasanya ada yang hilang atau ada yang bisa lebih di develop gitu? Bukan hilang, tapi kurang terdevelop. Oh, kurang terdevelop. Terdevelop karena durasinya belum sampai. Gitu. Jadi ketika targetnya medium, kalau kita teruskan nanti sudah bukan seperti mimpinya. Gitu. Tapi ternyata di sini physically target mediumnya sudah tercapai, hanya rasanya belum sampai. Di sini sweetnessnya masih kurang. Jadi, nah, ngomongin sweetness, betul. flavor notes-nya apa? Ini kopi dari Citiis. ini kopi Citiis. Hasil kebunnya dari Sangtra juga. Nah, gue seneng loh ngeliatin orang lagi tester gini. Nah, itu suara yang gue selalu tunggu-tunggu ketika orang Menyenangkan ya. iya. Jeruk nipis, strawberry, winey-nya nangka kayak nangka Medan. Pernah nyobain nangka Medan? Gak tahu gue nangka tahu. Medan. Bedanya nangka Medan sama nangka yang lain apa? Itu dia, makanya gue tanya, udah pernah nyobain nangka Medan belum? Jadi aroma di nangka Medan tuh sedikit winey. Acidnya dinipis. Dia peaknya jadi kan ada untuk acid sendiri ada malic, ada citric, ada asetik, ada fosforik. Kita harus identify acidnya itu karakternya apa. Ini citric. Jadi ada jeruk nipis, strawberry, nangka Medan. Oke. Itu kayak fruity semua ya. Betul. Itu yang tadi gue bilang, rasanya tidak sesuai dengan imajinasi gue. Karena di sini kelugasan manis yang gue harapkan itu tidak hadir karena waktu yang sempit. Oh, developingnya Develop untuk sweetnessnya itu yang mesti tadi betul-betul kita bedah ketika kita ngeroast. Kita tuh mau menghadirkan apa, kita jujur sama diri, kita riset terus gitu. Dan oke, berarti mulai hari ini kayaknya gue bakal sering-sering ngobrol-ngobrol. Gue bakal sering-sering nanya-nanya biar kayaknya gue bisa jadinya berdiskusi, bukan cuma kayak interview nih. Jujur gue gugup banget dan emang kayak rasa gak pede di hadapan yang satu builder, yang satunya ini roaster. Terus gue cuman penikmat kopi yang lagi belajar ngerosting, belajar nyeduh. Dan Sama belajar juga. Sama aja, nggak ada bedanya. Semua belajar. Cuman udah duluan tahu aja. iya, duluan tahu. Semangat itu yang kita sebarkan, semangat belajar. Oke, nah ada pertanyaan terakhir dari gue untuk si mesin nih. Ada nggak sih kepengen untuk bikin mesin roastingnya yang lebih besar? By order kali ya. Kalau Wait, memang nah biar lebih kencang suaranya. kalau memang ada yang order kapasitas yang banyak, gede gitu ya, mungkin kita akan buat. Tapi kalau memang ramenya di space kecil ya, tetap kita akan produksi. Cuman by order kalau yang gede. Mungkin biayanya juga akan Lebih besar tinggi, ya. Jadi by order aja kalau yang gede, kapasitas gede. Tapi tetap ya mengembangkan mengembangkan fitur-fiturnya Ya, kalau fitur-fitur semuanya. yang memang sekarang udah mungkin karena di zaman sekarang itu orang pengennya yang Canggih. girly, yang canggih-canggih gitu. Mungkin kita akan
Ini depan sudah akan lumayan kayak gitu. canggih kan, Ah. cuman tinggal tancap artisan aja kalau mau artisan. Kasih colokan ya USB. Habis itu ke Bisa, laptop ya. bisa diatur. Bisa diatur semuanya karena memang custom ya. Jadi by request, apalagi di sini ada buildernya, di sini rosternya, roster ngasih masukan ke builder, builder bikinin, dan gua yang menikmati. Oke, sekian dari gua obrolan ringan bersama builder mesin roasting ahli dan roster dari Artapati Coffee and Roaster, Bang Kiting. Bang Kiting, makasih banyak udah mau sharing. Mas Ahmad, dan sampaikan terima kasih juga ke Mas Ali. Sudah menyediakan waktunya, terima kasih banyak. Oke, cukup sekian, saya sudahi. Apabila ada salah, mohon maaf. Apabila ada ilmu-ilmu atau ucapan-ucapan saya yang kayak sotoy, ya kasih aja komentar, kasih kritik, saran yang ngebangun. Karena gue juga baru di sini, gue juga masih belajar. Jangan lupa like, subscribe, dan see you di next video.